Seorang pria bernama Wu Yansen keluar dari lift dan berjalan di parkiran. Dia melihat bagasi mobil sebelahnya terbuka. Tiba-tiba Zhou Quan yang diperankan oleh Andy Lau yang memakai masker dan mantel hitam datang dan menikamnya berkali-kali lalu memasukkannya ke bagasi mobilnya. Kejadian tersebut direkam orang lain dari tempat tersembunyi menggunakan ponselnya. Malam itu, Chen Xiaomeng yang diperankan oleh Yang Xiao dan menjadi seorang aktor gagal, berniat gantung diri di apartemennya yang berantakan. Dia sudah frustasi dengan hidupnya yang kacau. Tiba-tiba ponselnya berbunyi dan dia mulai goyah. Dia pun terjatuh karena talinya putus. Dia lalu mengangkat ponselnya. Orang di seberang yang mengaku sebagai pemilik gedung itu marah-marah karena dia belum bayar sewa. Dia memeriksa dompetnya dan menemukan sebuah voucher spa air panas. Dia pun berencana pergi ke sana. Sebelum berangkat, dia memeriksa kotak suratnya dan menemukan surat tagihan lainnya. Dia membuangnya sembarangan. Namun karena dia dipelototi 3 orang emak-emak, dia mengambil kembali surat itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Zhou Quan, sang pembunuh bayaran terjebak kemacetan. Dia melihat ada razia polisi di depan. Dia lalu membelokkan mobilnya masuk ke spa pemandian air panas. Setelah dia masuk, ternyata razia tersebut hanyalah pengambilan adegan sebuah film. Quan dan Xiaomeng bertemu di resepsionis. Namun mereka tidak saling mengenal. Xiaomeng sempat memperhatikan Quan saat menaruh barang-barangnya ke dalam loker. Saat sedang shower, Xiaomeng menjatuhkan sabunnya. Tanpa sengaja Quan menginjaknya dan terpeleset. Quan terjatuh dan pingsan. Secara diam-diam, Xiaomeng menukar kunci loker Quan yang terlempar ke arahnya. Quan pun dibawa ke rumah sakit. Xiaomeng membuka loker Quan dan memakai setelan mahalnya. Dia juga memakai jam tangan serta mengambil kunci mobilnya. Dia lalu masuk ke mobil Quan dan menemukan dompet yang berisi identitas Quan dan uang yang banyak. Dia pun segera pulang dan membayar hutang-hutangnya ke tukang daging, tukang rokok, tukang cukur, penjual togel, warnet, dan hutang ke mantan pacarnya. Dia menangis saat mengetahui mantannya sudah bertunangan. Xiaomeng lalu ke rumah sakit untuk menjenguk Quan sambil membawa makanan dan buah-buahan. Quan dianggap sebagai Xiaomeng sesuai identitas yang dia bawa. Namun ternyata Quan mengalami amnesia karena kepalanya yang terbentur lantai. Quan pulang sambil membawa makanan dan buah-buahan pemberian Xiaomeng. Saat di jalan, sebuah mobil melewati genangan memuncratkan air ke arahnya. Rachel Lee, pengemudi mobil tersebut, kemudian mengantarnya pulang ke alamat yang tertulis di amplop di saku celananya. Di perjalanan, Quan menceritakan kondisinya. Sesampainya di alamat, Quan masuk ke gedung. Namun makanannya tertinggal di mobil dan Rachel pun menyusulnya. Sementara di tempat lain, Xiaomeng memasuki apartemen mewah Quan. Quan kaget menemukan apartemennya yang berantakan dan bau. Di saat bersamaan pemilik gedung datang dan menagih sewa pada Quan, yang dia kira adalah Xiaomeng karena dia belum pernah bertemu sebelumnya. Dia marah-marah melihat apartemennya berantakan dan berniat mengusirnya. Rachel akhirnya melunasi biaya sewanya. Quan berterima kasih dan menganggapnya hutang. Quan lalu membersihkan dan merapikan apartemennya. Dia juga mulai menyelidiki dan mencatat segala hal tentang dirinya, bahwa dia adalah seorang aktor yang pesimis. Dia menemukan banyak identitas palsu di apartemen Quan. Dia juga menemukan lemari penuh senjata. Dia kemudian ditelepon seseorang yang akan membayar jasanya. Quan mulai menjalani hidupnya sebagai Xiaomeng.
Dia mendatangi audisi pemilihan aktor figuran. Dia terpilih, namun karena dia tidak berpengalaman, dia malah mengacaukan proses syutingnya dan membuat sutradara marah-marah. 咁逼真嘅演員，你執翻條命啦，自由咯，free。 Xiao Meng mengunjungi Kuan di apartemen miliknya. Dia kagum apartemennya sekarang menjadi bersih dan rapi. Dia melihat tali untuk gantung diri yang masih di tempatnya. Kuan mengatakan bahwa hal itu dia jadikan sebagai pengingat. Dia yang dulunya berputus asa, mulai saat ini akan memperbaiki kehidupannya. Xiao Meng mencoba mengambil uang bayaran di tempat yang sudah disepakati. Namun ternyata kosong. 2 orang menghampirinya lalu membawanya. 2 orang itu membawanya ke Hui Jie, seorang yang pernah menyewanya untuk membunuh Wu Yanzhen. Sementara itu, Kuan makan malam bersama Rachel. Dia kemudian menyadari bahwa dia bisa bicara dengan bahasa Inggris. Dia bertekad di depan Rachel bahwa dia akan berubah dan berusaha menjalani hidupnya dengan sebaik-baiknya. Anak buahnya memperlihatkan video di ponsel saat Kuan membunuh Yanzhen. Hui berniat memakai jasa Kuan lagi untuk membunuh Zheng Jiurong, istri Yanzhen. Xiao Meng pun menyanggupinya. Xiao Meng yang dasarnya seorang aktor berhasil menahan diri dan memainkan perannya sebagai Kuan, membuat Hui tidak curiga. Dia pun mulai belajar mendalami profesinya sebagai seorang aktor. Dia berhasil memikat sutradara saat berperan sebagai figuran. Dia kemudian mendapat peran yang lebih baik. Xiao Meng yang awalnya panik, mulai menjalankan tugasnya. Dia mulai memata-matai dan mendekati Zheng Jiurong. Karir Kuan semakin bagus. Dia mendapatkan peran-peran yang lebih penting. Hubungannya dengan Rachel juga semakin dekat. Dia bahkan sempat mencuri kostum astronot demi menghadiri lomba pidato di sekolah anak Rachel. Hari itu Kuan kembali melakukan syuting film. Di tengah syuting, kilatan lampu-lampu penerangan mulai membuatnya sadar. Dia mengingat kembali siapa dirinya sebenarnya. Hui tanpa sengaja melihat Xiao Meng di TV. Dia kemudian marah-marah setelah tahu Xiao Meng hanyalah seorang aktor dan telah membohonginya. Dia bahkan menyerahkan uang bayarannya ke Jiurong dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Dia mengatakan bahwa suaminya sudah mati dan Hui juga menyewanya untuk membunuhnya. Xiao Meng kembali ke apartemen lamanya dan berniat mengembalikan dompet Kuan. Dia dibuntuti oleh anak buah Hui, namun dia berhasil kabur setelah menodongkan pistolnya. Anak buah Hui yang ketakutan sampai ngompol di celananya. Saat di dalam mobil, rupanya Kuan sudah berada di dalam dan menodongnya dengan pisau. Mereka kemudian menuju apartemen Kuan. Hui dan anak buahnya berniat membunuh Xiao Meng. Mereka menyerbu apartemen Kuan. Karena tidak menemukan Xiao Meng, Hui dan anak buahnya keluar dari tempat itu. Mereka kemudian bicara mengenai diri masing-masing. Kuan bukanlah pembunuh bayaran. Setelah dia mendapat pesanan, dia akan menghubungi targetnya dan membuat sandiwara agar targetnya terlihat seperti terbunuh. Kuan mendapat bayaran double. Kuan akan mengampuni kesalahan Xiao Meng asal dia akan menggunakan identitas Xiao Meng untuk selamanya. Xiao Meng pun menyanggupinya. Mereka lalu menyusun rencana. Tiba-tiba Rachel menelpon Kuan menanyakan keberadaan anaknya. Kuan pun panik. Mereka berdua bergegas ke apartemen Xiao Meng. Dia kemudian melihat anak Rachel dibawa oleh anak buah Hui. Dia segera melaporkannya ke Kuan. Di saat yang sama Rachel tiba di tempat itu. Rachel akan menelpon polisi tapi Kuan mencegahnya karena dia punya rencana lain. Dia pun mendatangi Hui dan berpura-pura menjadi Interpol. Dia juga menyalakan ponselnya agar Rachel dan Xiao Meng ikut mendengarkan saat dia menginterogasi Hui. Kuan mengatakan pada Hui bahwa dia sedang menyelidiki kematian Wu Yanzhen dan menanyakan nasib Jiurong. Dia juga menanyakan keberadaan anak Rachel. Namun Hui terlihat tidak tahu menahu soal anak itu. Tiba-tiba detektif MA dari kepolisian datang. Rupanya dia berteman baik dengan Hui. MA yang sedang mabuk kemudian mengenal Kuan sebagai seorang aktor. Kuan pun ketahuan dan dia diringkus anak buah Hui. Rachel dan Xiao Meng yang mendengarkan dari ponselnya pun panik.
Rachel bermaksud menghubungi polisi lagi namun Xiaomeng mencegahnya. Mereka pun menyusun rencana. Xiaomeng menghubungi Hui dan mengatakan bahwa dia sudah membunuh Jiurong. Dia mengirimkan alamatnya dan menyuruh Hui membawa Kuan dan anaknya. Hui yang masih percaya bahwa Xiaomeng adalah Kuan menyanggupinya. Mereka pun bertemu di sebuah gedung teater yang sudah terbengkalai. Hui dan anak buahnya membawa Kuan yang dimasukkan ke dalam karung. Xiaomeng yang berpura-pura menjadi Kuan sudah menunggu mereka. Sambil mengacungkan pisau, dia berlagak sudah membunuh Jiurong yang mayatnya tergeletak di sampingnya. Sambil mengoceh, dia membuka karung Kuan. Namun Hui terlihat tidak percaya. Dia mendekati mayatnya. Kemudian dia tahu kalau itu hanya darah buatan. Dia pun menendang Xiaomeng dan menyuruh mayatnya bangun, yang ternyata adalah Rachel. Tiba-tiba ponsel Rachel berbunyi. Anaknya menghubunginya menanyakan keberadaannya. Rachel mengatakan bahwa dia sedang di penjara bawah tanah. Hui menjadi bingung mana Kuan yang asli. Detektif MA mengenali Kuan sebagai seorang aktor dan dia juga pernah melihat Xiaomeng di TV. Namun dia sudah tidak peduli lagi. Dia marah dan menanyakan di mana Jiurong. Kuan maju dan mengatakan dialah Kuan yang asli. Dia meminta Hui melepaskan Xiaomeng dan Rachel karena mereka tidak ada hubungannya. Mereka bertiga kemudian berusaha kabur menggunakan mobil, namun sayangnya Kuan tertinggal. Xiaomeng menghentikan mobilnya dan berlari kembali untuk membantu Kuan. Anak Rachel menghubungi kembali dan mengatakan bahwa dia sudah menghubungi polisi sesuai dengan lokasi ponsel Rachel. Dia bahkan menyaksikan Hui menikam Kuan berulang-ulang. Kuan pun roboh. Namun rupanya, pisau yang digunakan merupakan pisau mainan yang bilahnya bisa masuk ke dalam gagangnya. Dalam keadaan babak belur, mereka pun tertawa tepat di saat terdengar sirene polisi tiba. Kuan keluar dari penjara dan dijemput Rachel. Mereka pun berpelukan disaksikan anak Rachel yang berada di dalam mobil.